Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang konsep TCP atau IP versi umum dan yang beranggotakan Aflaul Mukmin, Sheila Amanda, Fahri Idris, dan saya sendiri, Encen Darwis. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu apa sih itu konsep TCP atau IP, model TCP atau IP, dan TCP atau IP. Konsep TCP atau IP berawal dari kebutuhan Departemen Pertahanan Amerika Serikat akan suatu komunikasi data antar berbagai komputer yang ada. Pada tahun 1969 dimulailah proyek penelitian yang bernama ARPANET. Dan penelitian ini berhasil menemukan konsep untuk menghubungkan beberapa komputer untuk mampu berkomunikasi data. Konsep tersebut dapat diberi nama NCP atau Network Control Program. Dan pada tanggal 1 Januari 1983, TCP atau IP mulai digunakan sebagai standar protokol jaringan internet yang resmi menggantikan komunikasi data di internet yang sebelumnya menggunakan NCP. Model TCP atau IP yaitu membantu menentukan bagaimana komputer tertentu harus berhubungan ke internet dan berbagai mana data harus dikirim di antar mereka. Ini membantu Anda membuat jaringan virtual ketika beberapa jaringan komputer berhubung bersama. TCP atau IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP atau IP protokol stack secara khusus dirancang sebagai model untuk menawarkan aliran byte yang sangat andal dan ujung ke ujung melalui internet network yang tidak dapat diandalkan. Karakteristik TCP yaitu dukungan untuk arsitektur TCP atau IP yang fleksibel. Menambahkan lebih banyak sistem ke jaringan itu mudah. Di TCP atau IP jaringan tetap utuh sampai sumber dan mesin tujuan berfungsi dengan baik. TCP adalah protokol berorientasi koneksi. TCP menawarkan keandalan dan memastikan bahwa data yang keluar dari urutan harus diatur kembali. TCP memungkinkan Anda menerapkan kontrol aliran, jadi pengirim tidak pernah membebani penerima dengan data. 4 lapisan model TCP atau IP yaitu aplikasi, transport, internet, dan network interface. Lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi berinteraksi dengan program aplikasi yang merupakan model OSI tingkat tinggi. Lapisan aplikasi adalah lapisan OSI yang paling dekat dengan pengguna akhir, artinya lapisan aplikasi OSI memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi perangkat lunak lain. Lapisan aplikasi berinteraksi dengan aplikasi perangkat lunak untuk mengimplementasikan komponen komunikasi. Interpretasi data oleh program aplikasi selalu berada di luar lingkup model OSI. Contoh lain lapisan aplikasi adalah aplikasi seperti transfer file, email, remote login, dan lain-lain. Fungsi lapisan aplikasi yaitu aplikasi layar membantu Anda mengidentifikasi mitra komunikasi, menentukan ketersediaan sumber daya, dan menyinkronkan komunikasi. Ini memungkinkan pengguna untuk masuk ke host jaringan jauh atau ke host jarak jauh. Lapisan ini menyediakan berbagai layanan email. Aplikasi ini menawarkan sumber database terdistribusi dan akses untuk informasi global tentang berbagai objek dan layanan. Lapisan transportasi. Lapisan transportasi dibangun di atas lapisan jaringan untuk menyediakan transportasi data dari proses pada mesin sistem sumber ke proses pada sistem jauh. Itu di host menggunakan jaringan tunggal atau ganda, dan juga menjaga kualitas fungsi layanan. Transport layer membantu Anda mengontrol keandalan link melalui kontrol aliran, kontrol error, dan segmentasi atau disegmentasi.
Fungsi transfer layar, yaitu ini membagi pesan yang diterima dari lapisan sesi menjadi beberapa segmen dan menomori mereka untuk membuat urutan. Lapisan transportasi memastikan bahwa pesan dikirim ke proses yang benar di mesin tujuan. Itu juga memastikan bahwa seluruh pesan tiba tanpa kesalahan apapun. Itu harus dikirim ulang. Lapisan internet. Lapisan internet adalah lapisan kedua dari lapisan TCP atau IP dari model TCP atau IP. Ia juga dikenal sebagai lapisan jaringan. Pekerjaan utama lapisan ini adalah mengirim paket dari jaringan manapun dan komputer manapun, tetap mereka mencapai tujuan terlepas dari rute yang mereka ambil. Lapisan internet menawarkan metode fungsional dan prosedural untuk mentransfer urutan data panjang variabel dari satu node ke node lainnya dengan bantuan berbagai jaringan. Protokol manajemen lapisan yang termasuk dalam lapisan jaringan adalah protokol coroutine, manajemen grup multicast, penetapan alamat lapisan jaringan. Lapisan antarmuka jaringan. Vector interface layer adalah lapisan dari model TCP atau IP 4 lapis. Lapisan ini juga disebut lapisan akses jaringan. Ini membantu Anda menentukan detail tentang bagaimana data harus dikirim menggunakan jaringan. Lapisan jaringan adalah kombinasi dari garis data dan ditentukan dalam artikel model referensi OSI. Lapisan ini menentukan bagaimana data harus dikirim secara fisik melalui jaringan. Lapisan ini bertanggung jawab untuk transmisi data antar dua perangkat ke jaringan yang sama. Protokol TCP atau IP paling umum yaitu TCP. Transmission Control Protocol adalah paket protokol internet yang memecah pesan menjadi segmen TCP dan menyusunnya kembali di sisi penerima. ARPU. Alamat protokol internet yang dikenal sebagai alamat IP adalah label numerik. Itu ditetapkan ke setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan IP untuk komunikasi. Fungsi perurutannya melanjutkan internet working dan pada dasarnya membangun internet. Kombinasi IP dengan TCP memungkinkan pengembangan koneksi virtual antara tujuan dan sumber. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, adalah dasar dari World Wide Web. Ini digunakan untuk mentransfer halaman web dan sumber daya lainnya dari server HTTP atau server web ke klien web atau klien HTTP. SMTP adalah singkatan dari Simple Mail Transfer Protocol. Protokol ini mendukung email yang dikenal sebagai protokol transfer surat sederhana. Protokol ini membantu Anda mengirim data ke alamat email lain. SNMP adalah singkatan dari Simple Network Management Protocol. Ini adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengolah perangkat di internet dengan menggunakan protokol TCP atau IP. DNS adalah singkatan dari Domain Name System, alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi koneksi host ke internet secara unik, namun pengguna lebih suka menggunakan nama daripada alamat untuk DNS itu. Telnet adalah singkatan dari Terminal Network. Ini menetapkan koneksi antar komputer lokal dan jarak jauh untuk membantu koneksi sedemikian rupa sehingga Anda dapat mensimulasikan sistem lokal Anda di sistem jarak jauh. PTP adalah singkatan dari File Transfer Protocol. Ini adalah protokol standar yang paling banyak digunakan untuk mengirimkan file dari satu mesin ke mesin lainnya. Keuntungan dan kekurangan dari model TCP atau IP. Keuntungan yaitu ini membantu Anda untuk membuat atau mengatur koneksi antar berbagai jenis komputer. Ini berproses secara independen dan sistem operasi. Ini mendukung banyak protokol perorangan. Ini mungkin internet working antar organisasi. Model TCP atau IP memiliki arsitektur client server yang sangat scalable. Itu dapat dioperasikan secara mandiri, mendukung sejumlah protokol perorangan. Ini dapat digunakan untuk membuat koneksi antar dua komputer.
Kekurangan: TCP atau IP adalah model yang rumit untuk disiapkan dan dikelola. Dangkal atau overheat TCP atau IP lebih tinggi dari IPX atau Internetwork Packet Exchange. Dalam hal ini, model lapisan transport tidak menjamin pengiriman paket. Mengganti protokol di TCP atau IP tidak mudah. Tidak ada pemisahan yang jelas dari pelayanan antarmuka dan protokolnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.